Ibu-ibu yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lut dan Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang sedang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di forum di mana kita insya Allah akan membahas firman-firman Allah, terutama yang ada di surat At-Takatsur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang pertama dari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan, berlomba-lomba mengumpulkan banyak harta, berlomba-lomba mengumpulkan apa saja, termasuk mengumpulkan pengikut, pendukung, follower dan sebagainya. Itu bisa membuat kalian lalai lalai terhadap kewajiban kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lalai kalau kita tidak mengingat bahwa suatu saat kita akan mati. Umur kita terbatas, kita tidak akan hidup seterusnya, dan kita suatu saat akan setelah mati dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang saat ini sedang kita kerjakan di dunia ini. Oleh karena itu kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini tidak sia-sia. Kita diberi kehidupan dengan berbagai fasilitas kesehatan, fasilitas rezeki, dan fasilitas yang lain-lain. Itu bukan cuma-cuma, tetapi kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan menggunakan fasilitas itu, kita akan gunakan apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita mesti mempunyai pengingat, mempunyai reminder, mempunyai warning, peringatan-peringatan bahwa suatu saat kita akan mati. Maka Allah menyebut hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menengok kuburan. Menengok itu bahasa Arabnya ziarah. Kata kerjanya zara yazuru zurtum, sampai kalian menengok, mengunjungi kuburan. Jadi kita ke kuburan dalam rangka memperingatkan diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan harta yang banyak, ingat harta yang kita peroleh hanya untuk bekal mengabdi kepada Allah, tidak lebih dari itu. Karena suatu saat ketika umur kita habis, harta itu akan kita tinggal. Dan kita selalu mendapatkan contoh ketika kita mengantar jenazah di kuburan, kita tinggalkan mereka. Ketika tinggalkan jenazah itu di kuburan sendirian, tidak membawa harta dan tidak membawa apapun. Dan saat itu jenazah atau mayit akan menghadapi pertanggungjawaban. Mulai dari di kuburan saja atau mulai setelah wafat itu sudah ditanya oleh dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Oleh karena itu ziarah kubur itu penting. Ziarah kubur penting. Ziarah sebagai peringatan, bukan ziarah untuk mencari restu dari orang yang sudah meninggal. Kalau ziarah untuk mencari restu itu musyrik. Ya, jadi kita harus hati-hati. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ada periode di mana Rasulullah melarang orang menziarahi atau menengok kubur. Karena tradisi zaman jahiliyah, orang-orang
itu menangisi kerabatnya atau orang yang dicintainya, sampai mereka menjerit-jerit, merobek-robek baju, bahkan memukul-mukul mukanya sendiri. Setelah masyarakat itu menerima keimanan atau mendapatkan pelajaran tentang keimanan dengan baik, baru Rasulullah mengizinkan mereka berziarah kubur. Allah berfirman, ya, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu, saya dulu, ya, kalau ada kana yakunu itu artinya pada masa yang lalu. Kuntu nahaitukum, aku dulu melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk menengok kuburan. Ala fazuruha, ketahuilah sekarang ziarahlah ke kuburan. Fa innahu turiqul qalb, karena ziarah kubur itu dapat melembutkan hati. Orang yang sombong begitu menyadari suatu saat akan mati, dia menjadi luluh hatinya. Wa tudmi'ul ain, dan bisa menyebabkan orang menangis menyesali kenapa selama ini aku banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan sedikit sekali melakukan kegiatan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Wa tudzakkirul akhirah, ziarah kubur itu juga bisa mengingatkan kita akan kehidupan di akhirat. Wala taqulu hajra, dan kalian jangan bertutur kata yang keras ketika berziarah. Oleh karena itu, ketika kita di kuburan mesti santun, kita berbicaranya pelan-pelan, tidak usah teriak-teriak. Karena di bawah kita adalah orang-orang yang sebenarnya mereka badannya meninggal, badannya sudah mati, hancur, tetapi rohnya itu masih bisa mendengar, masih bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh orang-orang di luar kuburan, atau artinya orang-orang yang masih hidup, dan bahkan suara telumpahnya pun itu bisa kedengaran oleh mereka. Ketika kita berziarah kubur, kita mesti santun. Yang kita ingat kesantunan itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kekuasaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka apa sebaiknya yang kita lakukan ketika kita menengok kuburan atau bahkan lewat kuburan? Ibu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang sebaiknya diucapkan ketika beliau itu berkunjung ke kuburan. Rasulullah menganjurkan, quli assalamu ala ahli diyar, katakanlah semoga salam diberikan oleh Allah kepada penghuni kuburan. Ada kalanya hadis yang lain, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan intinya adalah kita mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Minal mu'minin wal muslimin, di antara mayit artinya orang yang sudah meninggal, yang mukmin laki-laki maupun perempuan. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang mukmin yang mendahului kita maupun orang-orang mukmin yang belakangan. Dan ini kalimat berikutnya itu penting untuk menyadarkan diri kita sendiri. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini pelajarannya supaya kita mendapatkan pelajaran dari kuburan.
Kalau ada pertanyaan, apakah orang yang di kuburan itu bisa mendengar? Kan dia sudah mati. Nanti kita bahas bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, maka badan dan ruhnya berpisah. Ketika badan dan ruh itu berkumpul, kita menyebutnya hidup. Dan ketika ruh dan badan itu berpisah, kita menyebutnya mati. Dalilnya adalah yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian itu mengingkari Allah? Kalian mesti menyadari bahwa dulu kalian mati, kemudian Allah membuat kalian hidup. Amwatan fa ahyaakum. Ketika janin berada di kandungan ibu, pertama-tama belum ada rohnya. Allah menyebutnya itu mati. Kemudian sekarang kita dianggap hidup karena roh sudah ditiupkan di badan kita, di jasad kita. Biasanya itu di dalam kandungan kira-kira umur 3 bulan, ya, antara 100 sampai 120 hari. Lalu saat itu dikatakan hidup sampai dengan sekarang. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, dan setelah itu Allah akan membuat kalian hidup kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah, menghadap kepada Allah. Jadi ketika seseorang itu dikatakan mati, ruhnya berpisah dari jasadnya. Kita bisa merasakan dalam kehidupan ini, bisa mendengar, bisa bercakap-cakap ketika roh bergabung dengan jasad. Kalau berpisah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi gabungan antara jasad dan roh itu yang membuat kita bisa mendengar, bisa merasakan, dan bisa berbuat. Nah, karena itu ketika seseorang itu meninggal, badannya dikubur, rohnya dipisah di suatu tempat. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang itu. Apakah bisa mendengar? Ada orang yang mencoba mengutip suatu ayat di surat Fatir. Wa ma yastawil ahya wal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Tidak sama antara hidup dan mati. Sesungguhnya Allah membuat seseorang bisa mendengar, seseorang yang dia kehendaki. Jadi ada orang bisa mendengar karena dikehendaki oleh Allah. Ada orang tidak bisa mendengar yang karena dikehendaki oleh Allah. Dalam kehidupan misalnya Allah memberikan contoh, ada yang tuli tidak bisa mendengar dan ada yang tidak tuli. Yang relevan dalam hal kematian, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau Muhammad tidak bisa membuat orang yang di kuburan itu mendengar. Saya ulang, engkau Muhammad tidak bisa membuat orang yang di kuburan bisa mendengar. Orang yang di kuburan artinya orang yang sudah mati dan dikubur. Ini ada yang salah paham, mengutip ayat ini lalu menganggap bahwa orang kalau sudah mati tidak bisa mendengar apa-apa. Kalau kita menganggap tidak bisa apa-apa, maka kita bisa menuduh Nabi Muhammad gila ketika Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan mayit. Padahal Rasulullah tidak gila. Jadi orang yang menganggap ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati tidak bisa mendengar, itu salah paham.
ya, salah memahami ayat ini. Maka kalau kita mau memahami satu ayat, kita harus melihat ayat lain dan juga melihat keterangan Rasulullah SAW yang relevan dengan itu. Saya teruskan, ketika seseorang itu meninggal, maka dia dikubur. Ketika dikubur, dua malaikat akan datang. Anas bin Malik mengutip Rasulullah SAW bersabda, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alaihi." Seorang hamba manusia ketika dia diletakkan ke kuburannya dan orang-orang sudah berpaling dari dia untuk pergi, teman-temannya semua sudah pergi yang menguburnya, hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim, sampai mayit itu mendengar derap atau gerak langkah sandal teman-temannya yang mengantarkan tadi. Jadi mereka bisa mendengar. Bagaimana bisa mendengar? Yang mendengar bukan jasadnya, tetapi rohnya. Jadi sudah dipisah, tetapi rohnya masih bisa mendengar. Di mana roh itu? Di alam barzakh. Jadi jasadnya masuk kuburan di tanah, rohnya masuk ke satu alam yang namanya barzakh. Sebelum kita melanjutkan ke alam barzakh, sebenarnya hadits ini panjang. Saya bacakan saja. Kemudian dua malaikat datang kepadanya, mendudukkannya, lalu dua malaikat itu bertanya, "Kamu mengenal orang ini enggak?" Di hadis itu disebutkan, "Apakah kamu mengenal orang ini?" Kita membayangkan malaikat itu membawa figur atau image, ya, membawa gambar, entah gambarnya wujudnya kayak apa, apakah film atau apa, kita tidak tahu. Ditanyakan kepada mayit, "Kamu kenal orang ini?" Kalau dia mengatakan, "Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh," ya, aku menyaksikan bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya, maka selamatlah dia akan ditunjukin oleh malaikat, "Unzur ila maq'adika minan nar." Lihat, kamu tuh sudah dicadangkan masuk neraka. Lihat tempatmu di neraka. Lihat saja, bukan masuk. "Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah." Karena kamu mengenal orang ini, Nabi Muhammad SAW, maka tempatmu itu diganti oleh Allah di surga. Qala Nabi fayarahuma jami'a. Rasulullah lalu berkomentar bahwa orang itu lalu melihat dua-dua tempat itu, tempat di neraka yang dicadangkan dan tempat di surga. Ini satu kenikmatan. Karena apa? Dia melihat, oh, untung aku. Kalau aku tidak beriman, maka tempatku di situ. Tapi karena aku beriman, maka tempatku di sana. Dua-duanya dilihat. Jadi dia sekaligus membanding. Saya teruskan. Suatu saat Rasulullah berbincang-bincang dengan orang yang sudah meninggal dunia, yaitu pada waktu perang Badar. Sebagaimana kita ketahui, pada waktu perang Badar, orang-orang Quraisy itu banyak yang meninggal dunia, sekitar 70 orang, termasuk tokoh-tokoh mereka, yaitu bapaknya Umayyah, Abu Sufyan, yang namanya Umayyah. Kemudian Abu Jahal juga meninggal di situ. Utbah juga meninggal di situ. Setelah mereka pada meninggal, ditinggalkan oleh pasukan dari Makkah, Rasulullah berjalan-jalan menengok siapa saja yang meninggal saat itu. Lalu Rasulullah berbincang-bincang dengan mereka yang sudah meninggal itu. Dipanggil namanya lagi. "Ya Utbah ibnu Rabi'ah, ya Syaibah
ibnu Rabi'ah, ya Umayyah ibnu Khalaf, wa ya Aba Jahl ibnu Hisham, wa ya fulan, wa ya fulan. Tentu Rasulullah kenal semuanya itu karena Rasulullah dilahirkan dan dibesarkan di Makkah, dan orang-orang Quraisy ini adalah saudaranya, pamannya, temannya. Maka Rasulullah mengenali semuanya dipanggil. Lalu Rasulullah bertanya, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Kalian sudah mendapatkan janji Allah terbukti enggak? Pertanyaan, apakah terbukti apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku sudah mendapatkan kebenaran dari apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Mendengar dan melihat Rasulullah bercakap-cakap dengan mayit itu, Umar bin Khattab bertanya, Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jawwafu? Wahai utusan Allah, kenapa engkau berbicara kepada orang-orang yang sudah membusuk? Proses membusuk karena saat itu hari ketiga setelah perang. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah sudah memenangkan peperangan itu, orang-orang Quraisy lari dari Badar tapi berhenti di satu tempat. Rasulullah menangkap mereka mungkin ingin kembali lagi kalau orang-orang itu lengah, orang-orang muslimin lengah. Terus Rasulullah melarang orang-orang pulang. Kalian tidak usah pulang, tetap di sini. Terus Rasulullah mengutus seseorang untuk pulang ke Madinah, memberitahu penduduk Madinah bahwa kita menang, supaya mereka senang. Ya, karena kalau tentaranya tidak pulang-pulang, mereka gelisah. Beritahu mereka bahwa kita menang. Tapi Rasulullah melarang orang-orang untuk pulang. Mereka yang luka ada di situ. Lalu malam hari Rasulullah menyulut api unggun, kumpulkan kayu-kayu, terus dibikin api unggun, jumlahnya banyak di beberapa tempat dinyalakan. Nah itu untuk menakut-nakuti musuh. Wah, mereka ternyata jumlahnya banyak. Lalu mereka tidak berani menyerang kembali dan mereka pulang ke Makkah. Jadi itu salah satu strategi Rasulullah di dalam peperangan. Nah, pada hari ketiga itu Rasulullah bercakap-cakap dengan mayit orang-orang Quraisy. Umar menyebutnya qad jayyafu, mereka sudah membusuk. Lalu Rasulullah mengatakan, menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ghaira annahum la yastati'una ay yaruddu alayya syai'a. Demi Allah yang menguasai Muhammad, kalian tidak lebih bisa mendengar terhadap apa yang aku ucapkan kepada mereka. Artinya orang yang hidup pendengarannya tidak lebih tajam dibanding dengan orang yang sudah mati. Rasulullah mengatakan kalian tidak lebih bisa mendengar. Ini tidak harus berarti mayitnya lebih tajam pendengarannya, bisa lebih tajam, bisa sama. Ya. Kalau sudah di akhirat, jelas kemampuan melihat dan kemampuan mendengar itu lebih tinggi, lebih tajam inderanya dibanding dengan di dunia. Tapi kalau di kuburan, hadis yang kita lihat, yang kita baca ini, kalian tidak lebih bisa mendengar, begitu saja. Hanya saja, ghaira annahum, hanya saja mereka itu la yastati'una ayyaruddu alayya syai'a. Hanya saja mereka itu tidak mampu menjawab aku. Jadi mereka mendengar, tetapi mereka tidak bisa merespon. Ya. Tapi intinya adalah mereka bisa mendengar. Ini kenapa bisa mendengar? Tadi ayat yang saya kutip bahwa mereka
bisa mendengar karena yang bisa mendengar itu adalah roh kita, dengan bukti bahwa ketika kita tidur itu nyawa kita sebenarnya sedang berpisah dengan badan kita. Di surat Az-Zumar, ternyata saya tidak mengutipnya di sini. Di surat Az-Zumar disebutkan oleh Allah bahwa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan dua macam orang, yaitu yang satu ketika mati dan yang satu ketika tidur. Allahu yatawaffal anfus, Allah itu mewafatkan seseorang hina mautiha, ketika dia mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati itu diwafatkan ketika tidur. Hanya saja orang yang tidur, rohnya itu setelah diambil dipisah nanti dikembalikan lagi. Jadi diwafatkan tidak secara permanen. Kalau diwafatkan tidak secara permanen, itu dia berarti tidak mati, karena dia masih bisa hidup lagi. Tapi orang yang mati, rohnya itu ditahan oleh Allah secara permanen. Kalau itu secara permanen, maka istilahnya itu dia mati. Nah, itu contoh bagi kita bahwa ketika kita tidur, kita tidak bisa mendengar orang berbicara di sebelah kita yang tidurnya lelap, ya. Bahkan dipegang-pegang pun kita tidak merasakan, karena ruhnya tidak ada di situ. Nah, itu contoh yang diberikan oleh Allah. Besok ketika kita mati, badan kita pun tidak bisa merasakan, meskipun badan kita hancur, karena yang bisa merasakan adalah ruhnya. Jadi wafat itu dua kali, dua macam, ketika tidur dan ketika mati. Ketika tidur itu tidak permanen, maka tidak dikatakan mati, tapi Allah menyebutnya yatawaffa, mewafatkan, supaya kita mendapatkan pelajaran. Nah, kalau kita tidur, kita tidak mendengar apa-apa, dan kemudian kita tidak merasakan berjalannya waktu. Kalau kita tidurnya lelap, kita tidur 8 jam, itu nggak terasa. Tahu-tahu kita bangun, ternyata aku tidur 8 jam. Jadi kita tidak merasakan. Begitu pula ketika kita meninggal, dibangkitkan lagi oleh Allah, dia tidak merasakan bahwa ketika dia di alam barzakh itu dia waktunya lama, tetapi dia tidak merasakan lamanya itu. Saya teruskan bahwa apakah mungkin seseorang ketika sudah meninggal itu bisa kembali lagi ke dunia? Kita sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa ada kemungkinan manusia itu mengalami reinkarnasi. Reinkarnasi artinya rohnya seseorang yang sudah meninggal itu masuk ke dalam tubuh manusia yang lain, atau bahkan ke tubuh binatang. Jadi ada satu masyarakat yang menganggap bahwa reinkarnasi itu betul-betul terjadi. Saya pernah bertanya kepada seorang wartawan yang ditugasi di suatu kota selama kira-kira 3 tahun. Apa yang kamu lihat aneh di sana? Dia bilang ketika dia suatu saat berjalan, ada anak yang melempar anjing, melempari dengan batu, mengusir. Lalu ada seorang tua lewat, jangan lempar-lempar anjing, siapa tahu itu kakekmu, siapa tahu itu kakekmu. Karena mereka percaya adanya reinkarnasi. Pertanyaannya, apakah Islam mengakui reinkarnasi? Ada lagi yang seringkali kita dengar, kalau hari Jumat malam atau malam Jumat itu roh gentayangan, terutama rohnya orang yang meninggalnya karena kecelakaan. Itu gentayangan
pulang ke rumah, dia di depan pintu, apakah itu rohnya? Jawabannya tidak. Tidak. Allah membantahnya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Sehingga ketika kematian sudah mendatangi seseorang, setelah mati dia melihat, loh ternyata benar bahwa di kuburan itu ditanya apa yang sudah kita lakukan. Terus dia menyesal. Aduh, kenapa aku dulu tidak percaya ya? Kenapa dulu aku tidak rajin ke masjid ya? Dan sebagainya. Lalu dia mengemukakan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Aku ingin kembali lagi, Tuhan, agar aku bisa berbuat soleh, bisa berbuat baik yang dulu tidak saya lakukan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kata-kata yang seringkali diucapkan oleh orang yang sudah meninggal. Tapi apakah mereka bisa kembali? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Di depan mayit itu ada masa yang mereka akan dibangkitkan. Jadi orang yang setelah mati itu bisa menatap ke depan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Dan di belakangnya itu dia bisa mendengar apa yang diucapkan, yang diomongkan oleh orang-orang yang masih hidup. Tapi mayit itu, orang yang sudah meninggal itu, rohnya tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Mundur maksud saya, dia kan sudah mati, lalu dia mundur menjadi hidup lagi, nggak bisa. Dia maju. Kalau dia misalnya mendapatkan ilustrasi bahwa dia akan masuk surga, wah aku mau masuk surga sekarang, nggak bisa. Jadi dia mundur kembali ke dunia nggak bisa, masuk ke alam akhirat tidak bisa. Karena apa? Ada barzakh. Barzakh itu artinya sekat. Di sini diterjemahkan sebagai dinding. Saya cenderung mengatakan sekat, karena kalau dinding itu bayangan kita itu tembok-tembok ini. Kalau Pak Quraisy, kalau saya tidak salah paham, ada videonya mengatakan bahwa di alam barzakh itu dia orang-orang itu terhalang maju ataupun mundur karena ada dinding atau sekat yang seperti kaca. Dia mengilustrasikan seperti kaca. Hadisnya nggak ada, Qurannya juga tidak disebutkan kaca. Tapi bahwa bisa melihat ke depan, itu tadi hadis yang tadi bahwa orang itu bisa melihat calon tempat tinggalnya, apakah neraka atau surga, berarti bisa melihat ke depan. Nah itu kaca. Dia menembus tidak bisa, tetapi melihat bisa. Di dunia ada orang nengok ke kuburan, dia lihat, tapi dia tidak bisa mencapainya. Kalau bisa mencapainya, kita akan takut itu. Ya. Jadi ke belakang tidak bisa, tapi melihat dan mendengar. Itu diilustrasikan sebagai kaca. Wallahu alam. Karena ciptaan Allah itu bermacam-macam yang kita seringkali tidak mengetahui. Jadi tidak ada reinkarnasi dan tidak ada orang yang bisa kembali gentayangan, itu tidak bisa. Contoh lagi ayat yang menggambarkan tidak ada reinkarnasi di surat Yasin. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat betapa banyak orang yang sudah meninggal sebelum mereka di generasi-generasi sebelumnya, dan mereka tidak bisa kembali kepadanya. Tidak bisa, mereka yang sudah meninggal tidak bisa kembali kepada orang yang masih hidup. Jadi jelas tidak ada reinkarnasi dalam Islam, itu tidak dipercayai. Kalau ada orang yang
seperti mirip dengan yang sudah meninggal dengan baju yang sama. Itu siapa? Itu jin, ya, bukan rohnya. Kok bisa mirip? Bisa. Jin itu kan bisa menampakkan diri dengan berubah-ubah bentuk. Bisa dengan berubah-ubah bentuk karena jin itu dibuat dari api. Menurut Allah, api yang panas sekali. Api itu kalau combustion, pembakarannya kurang sempurna, apinya warna merah. Kalau makin sempurna warnanya biru. Makin sempurna lagi tanpa warna. Ya. Coba kalau sanitasi itu namanya alkohol ya, itu kalau kita bakar itu biru atau tidak ada warnanya, padahal itu ada apinya. Itu api yang pembakarannya sempurna, yang combustionnya sempurna. Nah, jin, setan-setan itu dibuat dari api yang pembakarannya sempurna. Jadi kita kalau tidak melihat di sebelah saya ini ada jin, di sini ada jin, di sebelah bapak ada jin, kita nggak lihat, ya pantas, karena api itu kan semacam gas gitu ya, yang molekulnya tidak terlalu lengket. Benda padat itu bisa padat, keras, karena tarik menarik antara molekul satu dengan yang lain itu kuat. Kalau gas itu tarik menariknya nggak kuat dan gerak-gerak terus. Fan saja ketika bergerak terus kita tidak bisa melihat yang bendanya jelas besar, apalagi gas yang molekulnya kecil. Jadi kita tidak bisa melihat itu wajar. Tapi karena itu berubah gas, maka bentuknya bisa berubah-ubah. Kalau kita mau melihat gas yang berwarna, itu orang yang merokok lalu terus main-main dengan asapnya, bisa melingkar, bisa berbentuk daun waru dan sebagainya. Nah, itu jin juga bisa berubah-ubah bentuk. Makanya bisa saja jin itu menampakkan diri sebagai wanita cantik untuk menggoda seseorang supaya melakukan maksiat. Bisa saja. Nah, jin itu selalu menemani, beberapa jin itu selalu menemani orang lain. Jadi setiap orang kita ini selalu ditemani oleh jin. Jin yang menemani kita disebut di surat Qaf itu sebagai qarin. Qarin itu artinya yang selalu bersama, yang selalu menemani. Nah, jin yang qarin itu ketika orangnya meninggal, dia hafal perilakunya orang yang ditemani itu, maka dia bisa menampakkan diri mirip dengan orang yang ditemani dan berperilaku seperti itu. Jadi nggak usah dianggap itu roh, bukan, itu adalah jin. Saya teruskan bahwa orang yang di alam barzakh itu hidupnya nikmat atau sengsara. Kalau orang yang ditanya oleh malaikat itu bisa menjawab dengan baik, maka kemudian ada malaikat yang membuat pengumuman, fayunadi munadin minas sama, maka seorang yang memberitahukan akan manggil-manggil dari langit, an qad sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Benar dia bahwa yang ditampakkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Berilah dia alas dari surga. Afrishu dari kata firash. Firash itu alas. Kadang-kadang disebut kasur. Berilah dia alas dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukalah pintu bagi dia ke surga. Bukan masuk, dibuka saja. Kalau surga dibuka, maka angin yang menghembus dari surga ke dia, baunya wangi dan segar. Ya. Wangi ini karena suatu saat ada peperangan, kalau tidak salah perang Uhud, ada seorang pemuda yang lewat maju ke depan, lalu beberapa orang yang
di dekatnya yang dilewati itu mencium bau wangi yang tidak pernah mereka cium. Itu wanginya luar biasa. Ternyata pemuda ini mati terbunuh. Lalu mereka menafsirkan bahwa dia sudah membawa wanginya dari surga. Nah, tentu wanginya beda dengan parfum yang ada di dunia. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Dan min rauhiha, bukan ruh. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Lalu seseorang atau roh yang ada di alam barzah tadi yang beriman, dia bisa mendapatkan rauh, anginnya yang bertiup dari surga, wa tibiha, dan wangian dari surga. Wa yuftahu lahu fiha madda basarih, dan dia dibuka pandangan matanya sejauh mata memandang, melihat calon tempatnya di surga. Lalu ada hadis berikutnya, apakah seseorang yang di alam barzah itu bisa mendapatkan tambahan kenikmatan? Apakah orang yang di alam barzah itu bisa mendapatkan siksaan tambahan? Jawabannya bisa. Kenikmatan tambahan itu sebagaimana hadis yang populer, idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang itu meninggal lalu masuk ke alam barzah, amal dia itu berhenti, artinya dia tidak bisa mendapatkan pahala dari amal lagi karena dia sudah tidak bisa beramal. Tapi ada pahala yang bisa dia terima, yaitu sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Jadi kalau kita bersedekah yang kemudian sedekah itu digunakan untuk membeli barang yang dimanfaatkan oleh orang, maka setiap saat barang itu dimanfaatkan oleh orang lain, yang memberi sedekah itu akan mendapatkan aliran pahala. Nah, aliran itu dirasakan mulai dari alam barzakh, bukan hanya ketika di akhirat, tapi di alam barzakh pun sudah bisa dinikmati. Begitu pula au ilmin yuntafa'u bih. Kalau kita mengajar anak-anak atau orang lain supaya bisa membaca Al-Quran, asalnya tidak bisa membaca, setelah kita ajari bisa membaca. Dengan dia bisa membaca, lalu dia senang sekali membaca. Setiap saat orang itu membaca, maka orang yang ngajari itu mendapatkan aliran. Maka betapa indah kalau kita mau menjadi guru ngaji. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Itu kalau kebaikan. Keburukan bisa nggak? Bisa. Kalau ada orang yang berziarah ke kuburan, kemudian orang yang berziarah itu merintih-rintih, meratapi orang yang sudah meninggal, itu bisa berpengaruh terhadap mayit yang ada di kuburan. Rasulullah mengatakan di hadis yang terakhir yang saya sebutkan di sini, man niha alaihi udziba bima niha alaihi. Orang yang ditangisi dengan jeritan akan disiksa karena tangisan itu. Jadi ketika kita berziarah ke kuburan, jangan ada yang menangis. Jangan ada yang menangis dengan merintih-rintih, karena rintihan orang yang berkunjung itu akan menambah siksaan bagi yang ada di kuburan. Tentu yang siksaan itu tidak dirasakan oleh badannya yang di kuburan, tetapi rohnya yang di alam barzah. Jadi kadang-kadang kita itu mempermudah pembicaraan. Tadi saya sebutkan badannya ditanam di kuburan, rohnya dipisahkan di barzah. Karena kita taunya orang itu sudah dikubur, kita menyebutnya alam kubur. Sebenarnya rohnya tidak di kuburan, tapi di barzakh, di alam barzakh. Jadi beda antara badan dan ruh. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, supaya kita itu hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini,
Karena suatu saat kita akan meninggal dunia dan diminta pertanggungjawaban.